Good morning, student. How are you today? I hope you are always good. Now, before we start our learning today, let us sing a song. The title is Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Bapak. Kami boleh ada di sini semua itu karena anugerah-Mu ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau rapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari pada hari ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapak. Inilah menjadi doa kami Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah menjalani PH pertama, penilaian harian. Miss yakin bahwa kalian sudah mengerjakan PH kalian dengan semaksimal mungkin. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran baru. Di pembelajaran ini Miss harap kalian dapat mengerti dan memahami yang akan Miss ajarkan. Nah, sebelumnya Miss minta kalian untuk menyimak video berikut ini. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita mengenai iman dan perbuatan di pembelajaran 10 di tanggal 2 Februari 2021. Nah, di sini kita akan mempelajari pembelajaran dan Miss ambil dari kompetensi dasar menghayati sikap rendah hati, peduli dan solidaritas terhadap sesama mengacu pada Alkitab. Miss ambil tujuan pembelajaran ini yaitu dengan mengamati pendalaman materi tentang iman dan perbuatan, peserta didik mampu menjelaskan relasi iman dengan perbuatan serta menjelaskan cara remaja mewujudkan iman yang sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Dalam Yakobus 2 ayat 14-26, di sini kita menemukan bahwa iman bukanlah sesuatu yang abstrak atau samar-samar, ya, atau tidak dapat dilihat. Hal itu dapat dilihat kadar iman seseorang melalui perbuatannya. Jadi, iman kita dapat dilihat melalui perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, relasi atau hubungan iman dan perbuatan. Bagaimanakah relasi antara iman dan perbuatan? Di dalam kitab Yakobus menekankan bahwa tidak ada pemisah antara iman dan perbuatan. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita memiliki iman jika tidak ada yang membuktikannya. Jadi di sini iman yang sesungguhnya harus diungkapkan melalui perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Situlah menentukan bagaimana iman kita. Lalu Yakobus ingin menegaskan bahwa adanya iman tidak dapat dibuktikan tanpa melalui perbuatan. Iman justru menyatakan keberadaannya melalui perbuatan, bukan berarti perbuatan lebih penting daripada iman. Bagaimana remaja mewujudkan iman? Nah, iman harus diwujudkan dalam berbagai perbuatan baik. Caranya bagaimana? Kita menjaga tubuh kita,
berbicara mengenai bahasa yang diucapkan dan bahasa tubuh kita, baik berbicara kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, merupakan cara mewujudkan iman. Ketika kita berbicara kepada orang lain, kita menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik kepada orang lain. Nah, hal ini akan berdampak bagi situasi hidup yang kita jalani. Kehidupan remaja yang beriman sesuai teladan Tuhan Yesus. Beriman dan berpengharapan adalah sesuatu yang dinamis dan tidak statis. Di sini maksudnya tidak stuck di situ saja, tetapi berjalan. Iman adalah sesuatu yang hidup dan berkembang seperti tanaman. Kenapa? Ketika kita menanam sesuatu, kita harus menyiraminya, memberi pupuk agar tanaman tersebut dapat hidup, tumbuh subur. Sebagaimana pupuk itu diibaratkan sesuatu yang menguatkan kita, yaitu Tuhan yang menguatkan kita. Oleh sebab itu tanaman itu akan bertumbuh dan juga berbunga, bahkan berbuah. Dalam perumpamaan seorang penabur di sini di dalam Matius 13, kalau dilihat di buku cetak itu Matius 5 tentang ucapan bahagia. Jadi yang benar adalah di dalam Matius 13, kasih revisi. Di dalam perumpamaan seorang penabur, Tuhan Yesus mengumpamakan benih yang ditabur itu dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berbuah. Jika kita lihat cerita ini, kita bisa melihatnya di dalam Matius 13. Anak-anak boleh baca Alkitab setelah ini, jadi kalian bisa mengerti yang Miss sampaikan. Jadi ada beberapa kondisi tanah. Nah, maksudnya di sini kondisi tanah itu seperti hati kita yang berpengaruh pada pertumbuhan benih. Termasuk keadaan lingkungan pun sangat berpengaruh. Jadi, benih yang jatuh di tepi jalan akan dimakan habis oleh burung. Karena terlihat oleh burung, benih yang jatuh di tepi jalan akan dimakan. Oleh sebab itu, benih-benih itu tidak akan berkembang, ia akan hilang begitu saja. Lalu yang kedua, benih yang jatuh di bebatuan tidak dapat hidup. Karena apa? Karena matahari yang akan membuatnya layu dan kering. Lalu ada juga benih yang terhimpit ketika ada masalah datang. Ia hanya tumbuh sebentar ketika ia memiliki masalah, pergumulan. Ia tidak mampu untuk menghadapi, oleh sebab itu ia layu dan akan mati. Sama seperti iman kita, ketika kita beriman tetapi kita tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, ketika ada pencobaan, ketika ada sesuatu masalah, hal itu akan membuat kita merasa saya tidak mampu untuk menjalani ini. Jadi kita merasa bahwa kita tidak memiliki pribadi yang dapat membantu kita. Namun di sini ada satu benih yang jatuh di tanah subur yang dapat hidup, berkembang, dan berbuah. Nah, tanah ini termasuk jika dikatakan di sini adalah hati kita. Ketika kita siap untuk menerima yang Tuhan berikan. Kalau misalnya benih ini jatuh di tanah yang subur, ia dapat hidup, berkembang, dan bahkan berbuah. Ia akan mengalami perubahan, berkembang, dan memiliki buah, ya. Jadi di sini iman kita diibaratkan seperti tanah yang subur yang akan diberikan benih. Apakah kita memiliki tanah yang apakah benih itu seperti tanah yang di pinggir jalan, atau di batu-batu yang layu kemudian mati, atau kita memiliki hati yang mau ditanami, hati yang subur. Ketika kita diberikan benih, kita akan memberikan sesuatu hal yang terbaik dalam hidup kita, dan kita menerima apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat benih ini dapat tumbuh dengan subur, berkembang, dan berbuah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Hasilnya ketika benih itu jatuh di tanah yang gembur atau di tanah yang baik,
hasilnya akan menjadi 100 kali lipat atau 50 kali lipat dan 30 kali lipat. Jadi di sini artinya iman seseorang belum tentu berkembang dan berbuah. Jadi iman yang tidak dipelihara kemungkinan besar dapat mati. Jadi kesimpulannya dari sini adalah banyak orang Kristen atau banyak orang yang percaya kepada Tuhan memahami iman sebagai sesuatu yang abstrak atau yang samar-samar. Oleh sebab itu menjadi hal yang sulit bagi kita untuk mengetahui apakah kita beriman atau tidak. Nah, dari kehidupanlah iman seseorang dapat dilihat, baik dari perkataan, tindakan, dan perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari dapat kita pahami apa yang dimaksudkan dari pembelajaran mengenai iman dan perbuatan. Kami akan memberikan tugas kepada kalian kerjakan di buku tugas. Ya. Jadi dalam surat Yakobus, bagaimana relasi antara iman dan perbuatan? Tadi kita sudah bahas di pembelajaran yang awal. Lalu bagaimana cara remaja mewujudkan iman? Dari Matius 13 diumpamakan seperti apakah remaja Kristen yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Lalu dalam kehidupan remaja yang beriman, lingkungan dapat mempengaruhi iman mereka. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang bagaimana sih lingkungan mempengaruhi pertumbuhan iman remaja? Kalian bisa jawab pertanyaan ini. Oke? Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk selalu sukacita dalam segala hal, selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi. Ya, sekian untuk pembelajaran kita hari